Wow, 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 wow. Chunhyung yang tadinya diseret ke sudut panggung oleh seorang murid dari Wasan, sekarang berjalan keluar dengan pedang kayu di bawahnya. Strategi apa? Strategi mati sampai beku. Apa strateginya? Akulah strateginya. Ini akan menjadi hari yang tak terlupakan bagi Jongnam. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for... Mata semua orang tertuju pada Chunhyung. Semua tidak menduga bahwa Chunhyung akan pertama memimpin. Jika Anda memiliki pengetahuan tentang seni bela diri, bahkan jika Anda tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, Anda dapat melihat bahwa Chunhyung memiliki keterampilan terbaik di antara murid tingkat junior Hwasa. Dan jika itu adalah pertarungan yang menguntungkan, adalah strategi dasar untuk meninggalkan yang terbaik di akhir. Apalagi jika sistem pertandingan itu menggunakan sistem gugur. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia ingin menghadapi murid senior Jongnam secara langsung? Mereka yang mengharapkan trik seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Chunhyung merasa kebingungan saat ini karena mereka tidak memahami perilaku Chunhyung. Yunjong dan Unggum bingung. Kepala Hwang dan Junjong juga demikian. Sasuk, bukankah kita harus menghentikannya sekarang? Jika dia memimpin saat ini, maka kemudian jika dia kalah, kita tidak akan... Bukannya dia tidak tahu apa yang terbaik saat ini. Yunjong mengubah wajahnya ketika salah satu dari murid tingkat junior mendekatinya. Siapa yang akan menghentikannya jika dia mengatakan dia akan maju sendirian? Perhatian semua orang diarahkan di belakang punggung Chunhyung. Tapi Chunhyung hanya menatap Jongnam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada dua cara terbaik untuk membuat nama sebuah sekte menjadi terkenal. Salah satunya adalah untuk membuat prestasi yang tidak bisa diabaikan. Dan yang lainnya adalah untuk membuktikan kekuatan seni bela dirinya adalah yang terbaik. Pilihan pertama tentu saja itu bagus. Dan yang kedua, menjadi seni bela diri terkuat di dunia, itu bagus juga. Namun, sebenarnya ada cara terbaik dari yang terbaik, yaitu menjadi rising star atau rising star bagi generasi muda. Orang-orang saling memandang paling baik ketika mereka memiliki harapan, daripada menjadi musuh pertama di dunia atau menjadi ahli pedang pertama di dunia yang mungkin akan menjadi sebuah persaingan. Rising star di dunia yang cukup mudah diharapkan adalah yang paling mudah untuk dicapai. Bukannya orang menilai rising star dengan mengatakan bahwa itu adalah Oryong Samgong tanpa alasan. Ini adalah aturan lama yang diturunkan dari generasi ke generasi. Apakah kalian pernah mendengar kisah legendaris ketika Oryong Samgong mengalahkan Fangga Ohodo pada usia 15? Mungkin itu, meskipun Chunhyung tidak berasal dari periode yang sama dengan Oryong Samgong, dia telah mendengar itu berkali-kali. Dikatakan bahwa Oryong Samgong mengalahkan Han Jin dari 5 ula pada usia itu. Ini merupakan kisah yang bergema di seluruh dunia. Tidak ada contoh lain seperti ini. Para master legendaris yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri sejak mereka masih muda memiliki setidaknya satu dongeng yang dapat diceritakan. Mengapa?
karena kita tidak bisa membuktikannya tanpa sebuah bukti. Gangho bukanlah tempat untuk menunjukkan dan menguji yang kuat. Untuk membuktikan kekuatan seseorang harus menunjukkan kemampuannya melalui lawan yang layak. Hal yang sama berlaku untuk Munpa. Sekuat apapun Hwasan, jika dia tidak membuktikannya, tidak akan ada yang menghargai perubahan. Apakah 2 kali lebih kuat atau 10 kali lebih kuat di Gunung Terjal ini, itu hanya perubahan bagi Hwasan. Anda harus melihat perubahannya dengan mata Anda dan merasakannya dengan tubuh Anda. Dan setiap orang harus tahu bahwa Hwasan sedang benar-benar berubah. Itulah cara tercepat untuk mendapatkan kembali reputasi Hwasan yang telah lama jatuh ke tangan. Dan hari ini, Chungmyung bermaksud membuat legenda yang akan menyebarkan nama Hwasan. Murid tingkat senior Hwasan mengalahkan murid senior Jongnam. Itu akan menjadi kasus yang menarik. Lalu bagaimana dengan premis selanjutnya? Murid junior Hwasan mengalahkan murid junior Jongnam. Itu adalah peristiwa yang luar biasa. Tapi bagaimana jika murid junior Hwasan sendirian mengalahkan murid-murid senior Jongnam? Ini tentu akan membalikan semua logika orang-orang, dan itu akan menjadi aib besar yang Jongnam tidak bisa cuci selama beberapa generasi. Chungmyung menggulung sudut mulutnya. Mengapa kalian berani menyentuh Hwasan? Beraninya kalian menyentuh Hwasan saat aku pergi. Oh ayolah, aku tidak ada di sana saat itu. Ya, mari kita menganggapnya menarik. Begitu Chungmyung hendak mengangkat pedang kayu, murid senior Jongnam yang berdiri seberangnya mencoba melemahkan mental Chungmyung. Kepercayaan diri itu bisa disebut yang terbaik di dunia. Tapi saya akan memberitahu Anda bahwa kepercayaan diri tanpa keterampilan adalah jalan pintas menuju kekalahan dan rasa malu. Chungmyung tidak benar-benar menjawab dan mengarahkan langsung pedangnya ke depan. Dirinya yang biasa mungkin akan mengatakan beberapa kata, tapi dia sedang tidak mood sekarang. Sebaliknya, Chungmyung menoleh dan menatap para murid junior Hwasan. Sasuk! Ingat apa yang saya katakan. Jangan lewatkan sedikit pun. Hah? Mungkin tidak umum milik kesempatan untuk menunjukkan pertunjukan seperti ini. Chungmyung menatap Yubek dan membuka mulutnya. Murid tingkat junior Hwasan, Chungmyung meminta duel pada Jongnam. Yubek yang hendak mengatakan sepatah kata lagi segera mundur dan menerimanya. Murid tingkat senior Jongnam, Yubek, menerima bimu dari Hwasan. Dan para murid junior Hwasan yang menyaksikannya merasa cukup tegang untuk mengencangkan seluruh tubuh mereka. Ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Ini bukan Chungmyung yang biasa. Jika itu Chungmyung, dia akan memprovokasi lawan di depannya bahkan ketika bimu berlangsung. Namun Chungmyung saat ini tidak dapat ditemukan keceriaan seperti Chungmyung pada biasanya. Bahkan ada rasa dingin di punggungnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu seperti seorang jenderal yang sedang melangkah ke medan perang. Yunjong tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Chungmyung seolah-olah dia kerasukan. Dia secara naluriah dapat merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sekali saja. Aku hanya perlu satu kesempatan. Itu bukan pedang yang tajam. Itu bukan pedang dengan hentakan yang sangat besar. Itu hanya pedang yang diayunkan dengan ringkas. Kuda-kuda yang mendasari semua pedang Hwasan. Sebuah kombinasi ayunan sederhana yang berarti langit dan bumi. Itu adalah satu kata pertama dari segala sesuatu di dunia dan juga berarti satu kesatuan. Equilibrium.